terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bisa ditampilkan materi saya, Pak Arman? Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya ingin membagikan beberapa hal tentang arah pendidikan Indonesia saat ini dan bagaimana di tengah situasi pandemik COVID-19. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebenarnya sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, tetapi nanti yang sudah dijelaskan kami lompat-lompat saja. Tema hari ini adalah dunia pendidikan Indonesia di era new normal. Jadi apa yang dimaksud dengan new normal itu kebanyakan kita masih keliru mendefinisikannya, arti new normal itu sendiri. Nah, hari ini kita akan melihat new normal dari sisi pendidikan. Lanjut, Pak Arman. Oh, apakah salah itu, Pak Arman? Coba sebelumnya, Pak Arman. Ya, terus Pak Arman. Sebelumnya. Pak. Terus ini. Baik. Ya, kita sepakat terlebih dahulu dengan sebuah filosofi, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya mereka, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Jadi kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya mereka, memberikan ilmu dan pengetahuan yang up to date tentunya sesuai dengan zamannya mereka, bukan memberikan yang ada pada zaman kita. Jadi kita memberikan ilmu, yaitu tentu untuk kebutuhan 10-15 tahun ke depan di zamannya mereka. Jadi kita membaca apa yang akan mereka butuhkan di masa-masa yang akan datang. Lanjut Pak Arman. Ya, apa itu COVID-19? Saya pikir ini sudah dijelaskan tadi oleh pemateri lainnya, lanjut saja. Nah, apa itu new normal? Definisi new normal menurut pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. New normal ya adalah kebiasaan baru, keadaan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi new normal itu bukan berarti kembali normal, ini perlu diingat. Tetapi justru belum pernah ada sebelumnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan baru yang mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan kenormalan yang baru seperti misalnya memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak fisik ketika berada di tempat keramaian, itulah yang dikatakan dengan new normal. Kebiasaan baru yang harus dilatih setiap hari. Dan kebiasaan baru itu juga ada di dunia pendidikan. Kebiasaan menggunakan teknologi pembelajaran, misalnya tidak hanya textbook, tetapi juga banyak sarana-sarana pembelajaran yang dapat digunakan terutama dari internet. Jadi guru harus lebih kreatif dan inovatif, punya kebiasaan baru, punya kenormalan baru. Karena apa? Karena tuntutan zaman, tuntutan era industri 4.0, tuntutan era globalisasi. Menuntut guru harus semakin kreatif dalam pembelajaran, harus menemukan banyak resource pembelajaran baik online maupun offline. Jadi sehingga ya siswa akhirnya belajar dari kreatifnya guru dalam mencari sumber-sumber pelajaran yang tersedia baik secara textbook maupun e-book. Lanjut Pak Parman. Nah, kita terlebih dahulu melihat dari sisi era industri 4.0. Jadi kenapa ini saya sampaikan, nanti ada kaitannya dengan dunia pendidikan kita. Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di era 4.0. Era ini dimulai tentunya dari 1.0 ya, yaitu di tahun 1784, di mana penggunaan mesin uap dalam industri itu pertama sekali terjadi, dan kemudian 2.0 terjadi mulai tahun
the 1870 menggunakan mesin produksi massal yang bertenaga listrik. Lalu industri 3.0 yang dimulai dari tahun 1969. Nah, kita hari ini berada di posisi 4.0 yang dimulai pada tahun 2011 lalu, di mana mesin ya itu terintegrasi ya dengan jaringan internet di mana-mana. Jadi kita sekarang masuk dalam era yang memang harus membuat kita dipaksa kita untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Kalau kita lihat ternyata perubahan-perubahan itu membutuhkan waktu. Ya, industri-industri itu ada limit, ada jangka. Ya, setiap limit itu ada waktu. Tetapi hari ini Bapak Ibu, setelah COVID-19 ini terjadi sejak bulan Maret, ya, bahkan bulan Februari lalu, ya, dalam waktu 4-5 bulan perubahan itu terjadi dengan cepat sekali. Kita bisa lihat hari ini kita sebenarnya jarang menggunakan aplikasi Zoom seperti hari ini dan aplikasi-aplikasi lainnya, tetapi kita dituntut dan dipaksa harus mampu menggunakan aplikasi-aplikasi ini sesuai dengan tuntutan zaman tersebut. Jadi oleh karenanya kita mau tidak mau harus memang berupaya dan berusaha untuk melakukan sesuatu demi perubahan-perubahan pendidikan di negara ini, ya, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil.